Asik, diundang launching HP Oppo terbaru, Pas diumumin harganya, 6,5 juta. Buset, mahal juga ya. Kok pede ya Oppo ngasih harga segitu? Walau pertamanya lumayan shock pas dengar bocoran harga jualnya, tapi pas udah dengerin paparan dari Bapak Suwanto, Public Communication-nya Oppo Indonesia, ya sedikit ada pencerahan lah kenapa bandrol Oppo F3 Plus ini jadi cukup premium. Terus saya sempat coba langsung main sama HP ini kurang lebih 1 jaman dan ya oke, saya makin paham lagi alasannya. Nah, apa aja alasannya? Oke, saya coba ulas mulai dari yang terpenting menurut saya, yaitu performa. RAM 4GB, ROM 64GB, oke, dan nggak lupa prosesor atau SoC-nya pakai Snapdragon 653. Apa itu Snapdragon 653? Adalah SoC atau System on Chip kelas menengah tertinggi yang satu tingkat aja kastanya di bawah seri prosesor flagshipnya Qualcomm. Oke. Jadi Snapdragon 653 ini arsitekturnya udah ada unsur Cortex A72 yang tercanggih saat ini di sebagian core-nya, yang dibantu oleh 4 core lagi yang masih pakai ARM Cortex A53 yang lebih mainstream. Untuk ngolah grafis dan 3D juga, Snapdragon 653 ini tuh udah pakai GPU Adreno 510, bukan lagi pakai Adreno 506. Jadi buat gaming harusnya sih lebih lihai lagi. Dan di benchmark pun hasilnya memang meyakinkan, walau ya saya belum tes ngegame langsung karena waktunya terbatas dan di HP yang dipinjamkan ke saya nggak diinstal game sama sekali. Oke, lanjut ke alasan kedua yaitu kameranya. Oppo Camera Phone, jadi harusnya kameranya bagus dong ya. Well, secara teknis, kamera utama Oppo F3 Plus ini menjanjikan. Kenapa? Karena pakai sensor Sony IMX398 yang baru aja di launching sekitar bulan Oktober 2016 kemarin lah. Emang apa sih hebatnya tuh sensor? Pertama jelas kekinian, karena bisa dibilang sensor ini tuh masih fresh, baru di launching, yang dampaknya teknologi yang disematkan pada sensor ini tuh ya bisa dibilang up to date lah. Jadi Sony IMX398 ini adalah pembaharuan dari Sony IMX298 yang udah beredar sejak akhir tahun 2015 yang lalu lah. Dan sensor Sony versi lama ini tuh digunakan di HP-HP berkamera keren yang ada di pasaran saat ini, kayak Zenfone 3 ZE520KL, terus OnePlus 3T, sampai flagshipnya Xiaomi yaitu Xiaomi Mi 5. Oke, kebayang ya? Jadi sensor kamera Oppo F3 Plus ini lebih up to date dari HP-HP yang tadi saya sebutin. Oke. Kedua, ukuran sensor yang relatif besar di 1/2,8 inch, sedikit lebih besar dari sensornya kamera iPhone 7 Plus yang 1/3 inch saja, tapi sedikit lebih kecil dari sensor Galaxy S7 Edge yang punya besaran sensor di angka 1/2,5 inch. Ketiga, apertur atau bukaan lensanya yang juga besar di f/1,7. Jadi sama aperturnya sama Galaxy S7 Edge dan lebih besar dari apertur iPhone 7 Plus yang punya apertur di f/1,8 aja. Dan yang gak kalah penting, salah satu pembeda Sony IMX398 ini dibanding versi lamanya adalah di sini tuh udah punya fitur dual PDAF focus, yang artinya pengujian fokus di Oppo F3 Plus ini seharusnya 40% lebih cepat dari pendahulunya. Mantap. Ditambah lagi hadirnya optical image stabilization buat meredam getaran dan support resolusi perekaman video 4K sukses menambah deretan spesifikasi yang mentereng dari jeroan kamera Oppo F3 Plus ini. Jadi secara teori, kamera Oppo F3 Plus ini harusnya punya hasil tangkapan low light yang mantap dengan penguncian fokus yang cepat. Selain juga pengaruh-pengaruh lain kayak dynamic range, depth of field, dan angle of view yang oke punya pastinya. Dan setelah saya tes foto-foto dikit di area launching yang memang pencahayaannya tuh remang-remang, hasilnya as expected. Bisa dibilang ya bersaing lah dengan hasil tangkapan Galaxy S7 Edge saya di kondisi low light-nya ya. Walau ya saya harus tes lebih jauh lagi sih kalau mau benar-benar tahu kualitas kamera yang lebih detail lagi. Ya mungkin nanti bakal ada full reviewnya di channel teman-teman reviewer lain, tapi untuk sementara saya udah bisa bilang kamera utama Oppo F3 Plus ini di atas rata-rata kualitasnya. Oke, selesai ngomongin kameranya nih? Belum. Hebatnya, kualitas kamera utama yang udah mantap sol ini ternyata bukanlah yang paling digembar-gemborkan sama iklannya Oppo. Nilai jual yang lebih dia angkat adalah
Yes, dua kamera depannya. Yang satu 16 megapiksel buat selfie sendiri, dan yang satu lagi 8 megapiksel 120 derajat wide angle buat selfie rame-rame. Spek di atas kertas kamera depannya juga jelas di atas rata-rata, dan saya nggak ngomongin megapikselnya aja di sini ya, tapi juga ukuran sensor dengan besaran 1/3 inch, kebilang besar banget untuk ukuran kamera depan. Bandingin aja sama kamera depan S7 Edge saya yang ukuran sensornya hanya 1/4,1 inch aja. Aperturnya juga lumayan di f/2.0 yang diracik sama software Beautify terbaru versi 4.0. Ada screen flash juga untuk bantu pencahayaan, bikin hasil tangkapan kamera depan Oppo F3 Plus ini ya memang oke punya jadinya. Tajam dan terang hasilnya, walau ya noise cukup eksis sih, ya memang risiko ketika pakai resolusi tinggi pada sensor yang mungil. Untungnya sensornya tuh nggak mungil-mungil amat di sini. Oke, lanjut ke alasan berikutnya, ada di desainnya. Bentuknya ya memang masih 11-12 sama seri F yang sebelum-sebelumnya. Full metal dan finishing terpoles apik di belakang, dan Gorilla Glass 5 terbaru yang melindungi layar Full HD IPS-nya di depan. Dan yang juga baru adalah desain antenanya yang diklaim punya performa menangkap sinyal yang lebih oke. Bezel kiri kanan layarnya kebilang tipis, yang ya sedikit banyak bisa mempermudah handling HP jumbo berlayar 6 inch ini. Yang tipis juga adalah ketebalan bodinya yang masih di bilangan 7,4 mm aja. Padahal baterai Oppo F3 Plus ini kebilang jumbo di 4000 mAh. Ngomong-ngomong soal baterai, sampailah kita kepada alasan terakhir kenapa HP ini tuh dibanderol dengan harga yang lumayan tinggi, yaitu baterai besar yang dilayani sama fitur full flash charging, yang teknologinya memang sedikit lebih mahal dari teknologi fast charging biasa, karena klaimnya kita bisa main game HD atau game 3D di HP ini, bahkan ketika HP-nya lagi dicas tanpa kendala isu overheat. Asik kan? Jadi keunggulan di performa SoC, kualitas kamera utama, kualitas kamera selfie, desain premium, baterai jumbo, dan full flash charging memang terlihat cukup menonjol sebagai faktor penggoda calon peminang Oppo F3 Plus ini. Tapi saya pun punya beberapa catatan yang perlu jadi bahan pertimbangan lah sebelum kamu memilih HP ganteng ini. Yang pertama, slot SIM card HP ini tuh tipenya hybrid. Jadi kalau kamu punya niatan rekam video 4K pakai HP ini, mungkin sebaiknya pakai satu kartu SIM aja ya, biar slot SIM 2-nya diganti sama micro SD. Walaupun sebenarnya memori internal Oppo F3 Plus ini udah cukup luas di 64 GB. Yang kedua, walau bodinya full metal, tapi di unit yang saya pinjem ternyata ada sedikit penyok gitu di punggungnya. Jadi hati-hati jangan sampai HP ini tuh jatuh atau kepentok atau asal simpen. Yang ketiga, Oppo F3 Plus ini masih berjalan di atas Android Marshmallow, yang belum jelas apakah akan dapat Android Nougat atau enggak. Walau secara experience sih ya nyaman-nyaman aja sih, soalnya mau Android versi berapa juga, kalau di HP Oppo tuh yang dominan color OS-nya. Dan terakhir nggak ketinggalan, ukuran layar super luas 6 inch-nya nggak bisa dibilang ukuran layar untuk selera universal. Jadi intinya, Oppo F3 Plus ini adalah smartphone yang bagus dengan sentuhan kualitas yang cukup detail di sana-sini. Dan di mata saya sih, bandrol 6,5 juta yang disandangnya cukup bisa dipertanggungjawabkan value-nya. Tapi dengan sedikit catatan kecil dari saya tadi yang ya patut diperhatikan lah dan mungkin penting bagi sebagian calon peminatnya. Oke guys, thanks for watching. Mudah-mudahan video impresi pertama saya tentang Oppo F3 Plus ini somehow ada manfaatnya. Like, subscribe kalau berkenan mensupport channel ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Because out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.